Terima kasih untuk Bu Yani, Pak Agung yang sudah memberikan kesempatan hari ini bagi saya untuk bisa mengisi knowledge sharing. Nah, itu matilah. Oke. Saya share dulu bahannya. Sudah terlihat belum Bapak Ibu bahannya? Sudah ya. Sudah. Saya kumpulkan di sini. Oh iya, sebelumnya nanti saya minta tolong untuk mengisi daftar hadir ya. Ini ada saya kirim bahannya di chat, sama ada untuk absennya sebagai keperluan ini, sebagai apa? Bukti. Sama. Ya, itu ada link apa namanya untuk absen di yang sudah saya share, bisa dilihat. Oke, jadi knowledge sharing kali ini judulnya adalah mengenali diri, mengembangkan karir. Sebenarnya ini berkaitan dengan penelitian tesis saya kemarin yang berjudul pengaruh persepsi pengembangan karir terhadap performance yang dimediasi oleh motivasi kerja. Cuman tidak semuanya saya tampilkan, hanya beberapa saja yang mungkin terkait dengan perilaku kerja kita sehari-hari. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu pernah memikirkan apa sih arti bekerja untuk Bapak Ibu, gitu ya? Boleh, kalau yang mau jawab silahkan tuliskan di kolom chat. Bekerja itu apa? Nah, jadi bekerja adalah kegiatan menganalisis dan melakukan tugas-tugas penting dalam proses produksi sebuah produk atau jasa. Ini ada di dalam buku Human Resource Management dari Noe et al. Yang diterbitkan tahun 2016. Ya, benar. Kemudian ketika kita bekerja, kita akan membuat sebuah produk atau menghasilkan sebuah jasa. Nah, produk atau jasa yang kita hasilkan ketika kita bekerja itu adalah disebut output atau hasil. Nah, ini kalau misalnya kinerja itu, kita sering tiap hari mendengar istilah kinerja kamu bagus, kinerja kamu tidak terlalu bagus, seperti itu. Mungkin ada beberapa sering mendengar seperti itu atau melihat di media sosial ketika melihat informasi-informasi yang terkait dengan berita-berita tentang perusahaan atau organisasi. Sebenarnya apa sih kinerja itu? Gitu. Apakah kinerja itu sama dengan bekerja atau apakah kinerja itu sama dengan hasil dari pekerjaan yang kita lakukan? Kita lihat sama-sama. Jadi kinerja itu adalah kuantitas dan kualitas dari hasil kerja atau output individu atau kelompok pada suatu pekerjaan tertentu yang disebabkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. Pengertian kinerja ini disampaikan oleh Kadarisman 2018 di buku Manajemen ASN. Jadi kalau misalnya kita sama ini berpikir bahwa kinerja itu adalah hasil yang kita peroleh setelah kita bekerja, ternyata kinerja itu adalah kualitas atau kuantitas dari hasil itu sendiri. Jadi nilai dari pekerjaan yang kita lakukan itu yang disebut dengan kinerja, seperti itu. Kinerja ini kalau di BPS di dalam BPS itu punya buku yang namanya HCDP. HCDP itu adalah Human Capital Development Program atau buku program pengembangan modal insani. Modal insani itu apa? Modal insani itu adalah sumber daya manusia. Jadi ya kita ini loh Bapak Ibu pegawai BPS. Jadi kalau di buku HCDP itu reformasi birokrasi BPS itu
rentang terakhir ya, apa sih periode terakhir RB kita yang sampai tahun 2024 ini tujuannya itu adalah meningkatkan atau memajukan dari profil dan perilaku aparatur yang lebih profesional, yang berintegritas tinggi dan amanah. Cuman kalau sekarang karena kita punya apa namanya jargon yang baru ya, akhlak, jadi itu menjadi pegawai yang lebih berakhlak dengan segala kepanjangan itu. Nah, sedangkan kalau misalnya digabungkan dengan buku arahan RB yang baru dari Pak KBBS yang tahun 2021 kemarin, HCDP itu akan digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi potensi pegawai untuk mewujudkan manajemen talenta di BPS yang bermanfaat maksimal gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, diharapkan pegawai-pegawai BPS itu bisa ada di kuadran di nomor 9, di kuadran nomor 6, 7, 8, kemudian atau seenggaknya minimal 5 deh. Nah, untuk sementara ini kuadran ini dipakai untuk manajemen talenta untuk calon-calon pemimpin masa depan BPS. Nantinya kuadran ini akan digunakan untuk seluruh pegawai yang ada di BPS yang berjumlah 16.000 itu. Nah, dari kinerja yang kita hasilkan akan dibangun sebuah HCDP yang akan meningkatkan kapabilitas dengan meningkatkan kapabilitas pegawai. Jadi kalau misalnya nanti ketika dilakukan asesmen, misalnya kita masih punya pegawai di kuadran 2, kuadran 1, kuadran 3, ini maka akan dilakukan berbagai macam program yang akan bisa meningkatkan kapabilitas pegawai tersebut. Seperti itu. Yang penting dari kita sendiri nih, dari kita sebagai pegawai itu kita bisa sadar bahwa apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, hasil yang kita lakukan itu akan bermanfaat sekecil-kecilnya pekerjaan yang kita lakukan akan bermanfaat untuk BPS. Nah, selanjutnya, fungsinya apa sih? Kenapa kita harus bekerja kemudian menghasilkan kinerja yang baik gitu ya untuk bisa mencapai HCDP yang profesional dan unggul di tahun 2024 itu gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya nggak lain dan nggak bukan adalah untuk sebagai karir gitu. Karena sebagai PNS kan selain untuk bekerja gitu, kita punya yang namanya karir sebagai PNS. Kalau dulu karir PNS itu kan terstruktur ya, ada eselon 5, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 seperti itu. Jadi kadang orang-orang yang pegawai-pegawai PNS itu ketika dia masuk dan melihat jenjang karir itu menjadi seperti memiliki keinginan saya memiliki pandangan saya harus sampai eselon ini ketika saya pensiun gitu. Jadi seperti dia bisa mengembangkan diri untuk karirnya. Tapi karena sekarang karir itu sudah dipangkas, kita karir itu menjadi landai gitu. Sekarang karir yang kita nikmati itu adalah karir keprofesian namanya. Jadi sebenarnya pengertian karir itu apa? Jadi karir itu pengertiannya banyak. Di sini ada advancement, ada profession, ada lifelong sequence of jobs, lifelong sequence of role-related experience. Jadi kalau advancement itu contohnya seperti yang tadi saya jelaskan, yang struktural, karir struktural gitu ya, kemajuan bahwa dia akan mendapatkan promosi, naik ke atas tingkat, mendapatkan tanggung jawab yang lebih banyak, tugas yang lebih banyak, itu karir sebagai advancement. Kemudian juga ada karir sebagai profession. Kalau karir sebagai profession ini lebih seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi profesi kita ngambil jabatan sebagai statistisi atau analis kepegawaian atau arsiparis gitu ya, itu profesi gitu. Jadi kita menjalani karir sebagai profesi sebagai seorang statistisi, seorang prakom, seorang arsiparis seperti itu. Sama seperti kita menjalani profesi sebagai dokter, sebagai ahli hukum seperti itu. Kemudian lifelong sequence of jobs sama lifelong sequence of role related experience itu sebenarnya kurang lebih sama, cuma dia bisa berganti-ganti pekerjaan tapi temanya sama gitu. Dia bekerja sebagai misalnya pengacara, tapi dia bisa pindah-pindah di mana saja, atau dia bisa bekerja sebagai peran yang sama gitu, sebagai artis pembantu gitu ya, bukan pembantu ART ya, maksudnya figuran. Nah, itu kan dia sepanjang hidupnya dia bekerja sebagai figuran atau sebagai aktor teater, itu namanya lifelong sequence of role related experience.
Hubungannya apa? Antara tiga tadi, bekerja, kinerja, dan karir. Nah, sebelum kita lihat hubungannya apa, saya ingin Bapak Ibu membaca pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan dijawab. Boleh ditulis jawabannya, boleh dituliskan di kolom chat, boleh sambil di dalam hati, boleh sambil dipikirkan. Yang pertama itu, apakah Anda bekerja dengan hasil dan kinerja yang maksimal? Apakah Anda puas dengan kondisi pekerjaan Anda sekarang? Apakah kinerja yang Anda lakukan berguna untuk pengembangan karir Anda? Apakah yang Anda kerjakan memenuhi kebutuhan diri Anda? Apakah Anda memandang karir dan pekerjaan Anda sebagai sesuatu yang baik untuk diri Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini silakan dijawab. Nah, setelah ini saya akan sharing hasil penelitian saya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini, ternyata seperti ini. 69,85% dari pegawai kita memiliki motivasi kerja yang rendah. 42,65% tidak puas atas pilihan karirnya. 27,20% tidak puas dengan karir PNS-nya. Jadi kalau yang 42,65 ini mungkin jabatan ya, terkait dengan jabatannya sekarang. Kalau yang 27,20 ini dia tidak puas dengan karir PNS-nya. Dia tidak puas bahwa dia adalah seorang PNS seperti itu. Kemudian 25,7% pegawai memiliki persepsi buruk terhadap pengembangan karir di dalam organisasi. 22% tidak percaya diri akan masa depan karirnya, dan 11% memandang pertumbuhan karirnya buruk. Jadi, kalau dari penelitian saya, ternyata persepsi terhadap pengembangan karir itu mempengaruhi motivasi bekerja. Kemudian motivasi bekerja mempengaruhi unjuk kerja atau kinerja yang tadi sudah kita bahas. Nah, secara langsung, persepsi itu ternyata mempengaruhi juga ke kinerja. Jadi walaupun motivasinya rendah atau tinggi, dia akan mempengaruhi kinerjanya. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempersepsikan bahwa, oh posisi saya sekarang sudah baik, saya memiliki karir yang baik, saya bersemangat untuk bekerja dengan sesuai jabatan saya sekarang, saya memiliki motivasi tinggi untuk bekerja, itu sudah pasti kinerjanya baik. Tapi kalau misalnya persepsi terhadap diri dan karir itu buruk, apakah nantinya motivasi dia itu tetap tinggi? Maksudnya dia memang punya motivasi untuk bekerja kan? Mungkin karena dia harus mencari uang memenuhi kebutuhan keluarganya, atau dia punya keperluan-keperluan lain sehingga dia butuh untuk bekerja, atau motivasinya rendah bahwa ya sudahlah, karir saya juga dari persepsi itu tadi karirnya dia merasa karirnya buruk, persepsi terhadap karirnya buruk, kemudian ditambah motivasinya untuk kerja buruk juga gitu kan, atau dia merasa biasa-biasa saja gitu. Itu juga nantinya akan mempengaruhi kepada kinerja yang dia lakukan setiap hari. Pekerjaan yang dilakukan sehari-harinya kemudian akan mempengaruhi kinerja di akhir masa penilaian kinerjanya seperti itu. Tapi penelitian saya ini hasilnya agak unik ya. Ketika hasil dari analisisnya menunjukkan seperti ini, tapi kalau misalnya kita lihat dari per variabel yang saya teliti, performance yang saya pengukuran performance yang saya lakukan itu sekitar 80% itu hasilnya menunjukkan performance yang tinggi. Tapi kembali bahwa alat ukur yang saya gunakan itu adalah self report ya. Jadi memang bagaimana kita menilai kinerja kita sendiri. Jadi memang rata-rata dari kita sudah menilai bahwa kita ini bekerjanya sudah baik, kita ini bekerjanya sudah bagus gitu ya, kita sudah berdedikasi, kita merasa seperti itu. Gitu. Namun ternyata persepsi kita terhadap karir atau motivasi itu ternyata masih rendah, dan itu sebenarnya akan lama-kelamaan memberikan dampak buruk gitu ya kepada pekerjaan kita ataupun diri kita sehari-hari seperti itu. Seperti apa dampaknya? Misalnya stres, burnout gitu ya, karena employee outcome atau hasil dari karyawan itu bukan hanya produk dan jasa yang dihasilkan gitu. Jadi seperti misalnya ketika kita merasa kita itu seorang workaholic, kita tidak bisa melepaskan diri dari pekerjaan, itu juga termasuk employee outcomes namanya konsepnya. Atau ketika kita merasa kelelahan secara fisik,
itu juga namanya employee outcomes. Atau ketika kita merasa bahagia, kita merasa gembira, kita merasa berenergi setelah kita selesai bekerja, itu juga namanya outcomes. Nah, dampaknya yang buruk itu bisa sampai seperti tadi itu ya. Karena hasil penelitiannya mengatakan ketika kita memprioritasasi guru, kita bisa stres, kita bisa depresi, kemudian akan menurunkan kinerja kita juga, dan itu kalau lama-kelamaan akan mempengaruhi fisik gitu. Jadi kita akan bisa menderita mungkin sering sakit kepala, sering sakit pinggang, mungkin kolesterol kita sering naik, yang seperti itu, lebih ke sana. Jadi secara fisik ataupun secara psikologis itu akan berpengaruh, pasti akan berpengaruh. Nah, bagaimana caranya agar tidak sampai ke sana gitu kan? Tidak sampai ke sana, kita tidak stres, tidak depresi, tidak pusing gitu kan, dengan pekerjaan kita yang banyak, dengan tuntutan kerja kita yang banyak, kita harus untuk kinerja bagus, tapi sebenarnya kita sendiri sudah capek gitu. Seperti apa gitu? Itu kita harus lebih bisa mengenal diri kita sendiri, mengenal kita sendiri gitu. Apa yang bisa dilakukan? Kita bisa mengenal diri kita sendiri. Jadi kita cari celah ya, kita cari celah. Oh, saya bisanya apa? Saya sukanya apa? Pekerjaan saya seperti ini, bagaimana saya harus melakukannya supaya saya tidak drop di akhir hari ketika bekerja, seperti itu. Memilih apa yang penting dan tidak penting untuk dilakukan. Bisa seperti ini. Saya ada tips-tipsnya. Jadi yang pertama itu adalah membuat target. Yang kedua itu mengenali kenyataan pada diri, itu alias mengenali diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu membuat pilihan, yang keempat itu menentukan langkah konkret. Di angka 1, 2, 3, 4 ini kita bisa melakukan dengan teknik yang namanya SMART, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya, SMART. S-nya itu adalah spesifik. Jadi menggunakan, kalau kita misalnya kita menentukan target, atau kita menentukan jangka waktu gitu ya, kita harus menggunakan kata kerja perilaku yang menjelaskan siapa, apa, dan di mana tujuan yang akan dicapai. Measurable, terukur, buat kriteria pencapaian yang dapat mengukur tujuan yang ditentukan, berbentuk grafik atau skala lebih baik. Biasanya kalau saya diajarkan bikinnya tuh kayak misalnya titik 1 sampai 10 gitu. Misalnya saya ingin menjadi saya ingin memiliki sertifikasi coaching internasional gitu. Itu ada titik-titiknya yang saya sekarang ada di 0. Nanti ketika saya belajar saat ini saya ada di titik 1 gitu. Jadi mengalami seperti kenaikan level gitu. Kemudian achievable, terjangkau. Jangan menentukan tujuan sekaligus banyak. Jadi tentukan satu persatu. Kemudian tentukan sumber dan waktu yang bisa dicapai dalam waktu pendek dan juga dalam waktu panjang seperti itu. Kemudian R-nya itu relevan. Pastikan target dan rencana yang ditentukan itu terhubung dengan tujuan yang dibuat. T, jangka waktu, time bound atau jangka waktu. Menentukan jangka waktu pencapaian tujuan. Ini penting untuk membuat ukuran waktu, melakukan reevaluasi pencapaian dari target dan aksi yang telah dilakukan. Contoh membuat targetnya seperti ini. Sekarang kan media sudah banyak ya gitu. Alangkah mubazirnya kalau kita tidak menggunakan itu gitu. Kalau nggak mau menulis di HP itu sudah ada fitur notes, sudah ada fitur catatan macam-macam, sudah ada fitur yang kayak post slide yang bisa kita taruh di halaman depan dari HP gitu kan. Kita bisa mulai dengan membuat target gitu. Misalnya saya target saya tahun ini adalah saya harus ambil sertifikasi coaching internasional. Karena hasil yang diinginkan apa? Saya ingin menjadi coach internasional yang punya kemampuan coaching sehingga bisa melakukan coaching kepada siapapun. Mengapa ini penting? Karena menurut saya mengapa ini penting? Penting buat saya karena coaching itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa saya harus menjadi profesi psikolog seperti itu. Jangka waktu untuk pelaksanaannya saya bilang tadi jangka waktunya adalah 1 tahun. Nah, itu cara menentukan target itu seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh mengenali diri. Yang pertama, ini adalah jalan yang pertama. Kita menentukan SWOT dari diri kita sendiri. Dituliskan ya, Bapak Ibu. Merenung ketika ingin sendirian, merenung gitu. Kita tuliskan kekuatan kita apa,
kelemahan kita apa, peluang yang kita punya apa, ancaman apa. Misalnya kayak saya, kalau saya kekuatan saya adalah saya memiliki background pendidikan psikologi. Terus yang kedua, saya suka berhubungan dengan rekan-rekan kerja. Yang ketiga, saya memang suka mengobrol seperti itu ya. Terus kelemahan saya itu adalah saya kadang orangnya suka menunda seperti itu. Peluangnya itu misalnya untuk mencapai ICF tadi itu mungkin saya punya kenalan dosen-dosen yang sudah certified coaching, kemudian saya juga sudah mungkin nanti saya bisa mendapatkan izin dari atasan untuk mengikuti pelatihan seperti itu. Sedangkan ancamannya apa? Ancamannya adalah mungkin nih bisa dari luar nih, ada di luar tuh misalnya ternyata kasus COVID tinggi sehingga saya mungkin tidak bisa datang pelatihan offline, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya diganti daring, ya itu menjadi kemudian tidak jadi ancaman, berarti harus dikeluarkan dari daftar ancaman yang dibuat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa juga mengenali diri dengan cara melihat tipe kepribadian. Yang pertama, MBTI. MBTI itu Myers-Briggs Type Indicator. Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa scan di sini, silahkan di-scan barcode-nya, atau bisa nanti juga bisa karena mengisinya juga agak lama. Jadi saya akan menjelaskan ya. Jadi di MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator itu ada 16 tipe kepribadian. Nah, ini dia tipe kepribadiannya. Ada 16 ya. 16 ini mewakili dari 4 kuadran kecenderungan berperilaku gitu. Yang pertama E atau I. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Untuk tes kepribadian itu dengan menggunakan tipologi-tipologi seperti ini, ketika Bapak Ibu melakukan tes beberapa kali itu akan ada kecenderungan berubah. Gitu. Memang selalu ada kecenderungan berubah karena kita tes kan juga sesuai dengan kondisi kita. Cuman itu nantinya akan selalu ada seperti kecenderungan gitu ya ke arah yang mana, saya cenderung ke arah yang mana seperti itu. Nah, sedangkan untuk MBTI ini sendiri scoringnya itu bisa tinggi di salah satu aspek ataupun dia skornya bisa sama. Ketika skornya bisa sama, maka itu bisa dinilai sebagai ambi. Ambi itu ambivalen ya, jadi dia bisa ke sisi yang sebelahnya atau yang ke sebelahnya. E atau I itu sama gitu orangnya. Sekarang saya jelaskan dulu. E atau I ini adalah tipologi yang pertama, kuadran yang pertama itu extrovert atau introvert. Jadi kalau E atau itu adalah ekstrovert atau introvert itu adalah menjelaskan bagaimana kita berinteraksi, berbagi energi atau mendapatkan energi dari orang lain. Kalau misalnya ternyata Bapak Ibu itu orang yang ekstrovert gitu, Bapak Ibu itu akan lebih suka berkeluar gitu, lebih suka berhubungan dengan orang banyak, ketemu dengan orang banyak. Kalau misalnya lagi sedih, pengennya ketemu orang gitu. Berbeda sama orang yang introvert. Kalau orang introvert itu, kalau dia butuh untuk mengisi energinya, dia akan mencari kesendirian gitu. Dia memilih teman-temannya yang satu gitu. Jadi dia tidak mau berhubungan menerima energi dari banyak orang. Jadi dia lebih pilih fokus pada satu titik. Itu kalau untuk orang-orang yang introvert. Kemudian S atau N. S itu adalah sensoring, N itu adalah intuitif. Kalau S dan N ini adalah bagaimana cara kita merekam informasi yang kita dapat ya, mengolah, menyimpan, merekam informasi yang kita dapat dari lingkungan. Jadi kalau S itu biasanya tipenya itu mandiri, praktis, perlu bukti-bukti yang nyata, seperti itu. Itu tipe S itu seperti itu. Sedangkan kalau yang intuitif, itu dia lebih ke intuisi atau imajinatif. Kita bisa tahu orang itu cenderung S atau N tuh ketika kita bergosip. Sebenarnya nggak terlalu baik ya ketika bergosip gitu. Tapi ketika bergosip misalnya, kamu pernah ketemu nggak sama Kim Sono gitu misalnya. Emang Kim Sono itu siapa gitu kan. Nanti ketika misalnya saya berkata Kim Sono itu orangnya tinggi, putih, bahunya lebar, dia tuh pemain teater, orang sensori dia akan bilang masa sih, mana fotonya, dia pasti akan gitu. Sedangkan kalau orang intuitif dia akan membayangkan, berarti Kim Sono itu orangnya tinggi, putih, ganteng seperti itu. Bisa seperti yang membedakannya bisa seperti itu. Kemudian kuadran yang ketiga itu adalah F dan T. F itu adalah feelers dan T itu adalah thinkers. F dan T itu adalah bagaimana cara individu untuk
membuat sebuah keputusan, menimbang sebuah keputusan gitu ya. Jadi kalau yang tipenya T itu biasanya dia logis, konsisten gitu. Kalau yang tipenya F itu dia lebih ke emosional. Emosional tuh bukan dia mementingkan dirinya sendiri ya, justru dia banyak menimbang dari aspek dia, dari aspek orang lain gitu. Jadi lebih kalau misalnya di kenyataan orangnya mungkin agak lebih pelin-pelan karena dia nggak bisa memutuskan karena banyak yang harus dia pertimbangkan. Itu tipe F biasanya seperti itu. Kemudian yang kuadran selanjutnya itu ada P dan J. P itu ada perceivers, kemudian J itu ada judgers. P dan J ini adalah bagaimana individu bersikap ke dunia luarnya. Jadi kalau misalnya J itu orangnya biasanya tegas, berpendirian, kalau yang P itu cenderung fleksibel seperti itu. Ini tentang MBTI. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengenali diri kita dengan DISC profile. Ini nanti juga bisa dicoba ya, kan bahannya tadi sudah saya share. Kalau DISC profile ini dia ada 4 kuadran. Dominance, terus consciousness, steadiness, sama apa ya? Influence. Ini itu influence. Jadi kalau dominance itu dia menggambarkan, dominance itu menggambarkan bagaimana kita berhadapan dengan masalah, bagaimana kita mengontrol situasi, dan bagaimana kita menempatkan diri. Sedangkan kalau influence atau I, itu bagaimana kita berhubungan dengan orang, cara kita berkomunikasi, dan cara kita berelasi dengan orang lain. Itu I. Kemudian yang tipe C itu menggambarkan, tipe S ya, tipe S dulu. Tipe S itu menggambarkan bagaimana emosi kita, temperamen kita, kesabaran kita, ketekunan kita, pengertian kita terhadap orang lain, itu tipe S. Kemudian tipe C itu menggambarkan kecenderungan individu untuk mengelola aktivitas, tanggung jawab, pekerjaan, prosedur yang dia miliki sehari-hari seperti itu. Itu adalah tipe orang C. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di kenyataan tuh tipe orang D itu orangnya itu suka to the point, suka menggerakkan lingkungan. Jadi kayak tipe-tipe yang public figure, tipe-tipe yang pemimpin, itu dia akan lebih besar kuadrannya di D. Kemudian yang I, kalau itu orangnya cekatan, dia suka bisa gampang dengan berkolaborasi dengan orang lain, seperti itu. Kalau orang yang S itu adalah konsisten sampai dia berhasil gitu, dan dia orangnya sabar ya. Orang yang dominan di S itu orangnya sabar. Jadi dia itu orang S itu biasanya pendengar yang baik. Jadi dia karena dia konsisten, penyabar gitu ya, dia akan bisa mendengarkan orang lain dengan baik. Kemudian C, kalau C itu biasanya orangnya tekun dan fokus kepada ketepatan gitu. Jadi kalau misalnya DISC ini dia akan menghasilkan kuadran bulat seperti ini, akan semuanya tuh nilainya pasti akan ada, cuman akan dilihat di mana yang lebih dominan. Misalnya ini kan dia yang dominan I-nya kan lebih banyak ya areanya, berarti orang ini adalah orang yang influence-nya lebih tinggi gitu kuadrannya, sehingga orang ini bisa dibilang orangnya ramah gitu kan, karena dia bisa berkolaborasi dengan orang lain, dia juga cekatan seperti itu. Selanjutnya ini, nah ini adalah ketika nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan ya profil DISC-nya, seperti ini kira-kira gambaran bagaimana cara memberi dan menerima feedback. Kalau misalnya orang D memberikan feedback itu biasanya langsung, cepat, terus dia tidak bertele-tele dan nggak mau maunya yang penting-penting aja yang dia sampaikan, itu orang D. Tapi kalau misalnya dia terima, ketika dia menerima feedback, orang D itu biasanya diem. Jadi sama dia datar aja gitu, disimpan dulu semuanya seperti itu. Dan mereka tahu bahwa mereka itu yang memegang kontrol. Jadi mau itu feedbacknya buruk, feedbacknya jelek, dia akan bisa memilah ya mana yang harus diambil dan mana yang tidak, seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah peta bakat. Ini juga nanti bisa dilihat ya, ini agak panjang karena pertanyaannya agak banyak yang peta bakat ini. Cuman kalau peta bakat ini disebut sekarang ini lagi rame dan lagi populer banget yang disebut dengan talent mapping dari Abah Rama Royani. Sebenarnya saya juga pengen sih ikut pelatihannya tapi belum sempat ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ambil
tes yang tadi itu, tipologi yang tadi itu nanti laporannya bentuknya seperti ini. Ada bunder-bunder, kemudian di sini ada kotak potensi kekuatan, kotak potensi kelemahan, kemudian strength clusternya di mana. Nah, jadi talent mapping atau peta bakat ini, dia itu mempunyai 34 tema bakat dari Donald Clifton dari perusahaan Gallup yang dia pecah menjadi 4 area utama, relating, impacting, striving, sama thinking. Nah, bagusnya dari peta bakat ini apa yang menjadikan dia populer? Yang pertama, dia itu mengurutkan ke 34 bakat kita. Jadi dari 34 itu diurutin tuh mana yang paling menonjol sampai mana yang paling lemah. Kemudian 34 itu tadi membuat peta bakat yang dikelompokkan menjadi 4 area utama. Nanti di kita akan tema kita tuh lebih kemana sih, kita ini orangnya akan seperti kemana gitu. Kemudian dari peta bakat ini juga yang ketiga bisa memberikan potensi kekuatan yang menunjukkan 114 aktivitas produktif yang mungkin kita lakukan gitu, seperti itu. Nah, apa hubungannya dari kita mengenali kepribadian-kepribadian ini dengan kinerja dengan target gitu tadi ya, semua buat pilihan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bisa mengetahui kekuatan, bakat, seperti itu ya, pilihan itu akan lebih mudah dibuat gitu. Pilihan itu akan lebih mudah dibuat berdasarkan kekuatan, bakat, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki untuk bergerak menuju target yang telah ditentukan. Nah, ketika pilihan itu sudah dibuat, opsinya itu sudah dibuat, misalnya untuk satu target, buatlah 3 opsi gitu ya. Dari 3 opsi itu, nanti diturunkan lagi menjadi langkah yang lebih konkret, yang dibuat sesuai dengan pilihan-pilihan yang menggunakan teknik SMART yang tadi. Jadi setiap langkah, target, kekuatan, target, terus mengenali diri, pilihan-pilihan, dan langkah-langkah itu semuanya dibuat dengan teknik SMART. Kemudian dilakukan juga evaluasi secara berkala untuk meninjau progres dan umpan balik. Seperti itu. Kalau misalnya saya gitu, karena saya tadi orangnya kalau misalnya kita lihat MBTI ya, MBTI saya tuh orangnya ambi. Saya bisa E, saya bisa I. Gitu. Jadi tergantung suasana hati saya. Kalau saya lagi pengen rame-rame, saya rame-rame. Kalau saya lagi pengen sendirian, saya sendirian. Tapi saya itu orangnya S. Gitu. Saya tuh orangnya S. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan saya bilang saya punya target, saya harus menjadi coach, certified coach untuk coaching gitu. Jadi karena saya tahu saya orangnya tipenya mandiri, berarti saya harus cari sendiri tuh apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya bisa membuat pilihan, misalnya saya cari mentor sendiri, saya cari situsnya sendiri, saya cari biaya sendiri, itu. Itu pilihan-pilihan yang bisa saya buat. Kemudian nanti langkah-langkahnya adalah mungkin saya akan membuat, oh misalnya minggu ini saya harus daftar di sini, nanti minggu ke depan saya harus mulai mempelajari modul-modulnya, nanti minggu depan saya akan membuat, minggu depannya lagi di minggu ketiga saya akan melakukan praktik coaching ke beberapa orang, seperti itu. Membuatnya menurun, tapi menurun lebih ke bawah, lebih mendetil, seperti itu. Kemudian evaluasinya, jangan lupa dilakukan evaluasi supaya kita bisa meninjau ya. Misalnya karena tadi targetnya setahun, setelah 6 bulan sudah sampai mana gitu. Kalau misalnya setelah 6 bulan itu masih jauh dari target, berarti harus ada yang evaluasi. Apa yang kurang? Oh, mungkin kelemahan saya masih terlalu banyak saya kasih kesempatan untuk keluar sehingga target saya tidak tercapai. Seperti itu. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi saya di nomor WA saya 0852 2252 5532. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Aan. Boleh kalau ada yang mau tanya di sini juga boleh. Oh, ada yang tanya, apakah motivasi bekerja itu berhubungan dengan mental health? Iya, Mas, ada beberapa
penelitian yang menyebutkan bahwa depresi itu berhubungan dengan motivasi. Jadi sebenarnya nggak itu bukan hubungan langsung ya. Jadi ada faktor mediasinya, ada faktor mediatornya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi kayak misalnya motivasi kamu tinggi, tapi ternyata mediatornya rendah. Apakah mediator itu tidak punya kemampuan? Apa seperti apa? Itu akhirnya bisa meningkatkan depresi. Itu bisa seperti itu. Itu jawaban dari Mas Jua ya. Kita jawabnya yang singkat-singkat aja deh, yang praktis-praktis aja. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya ingatkan lagi untuk bisa mengisi absen. Untuk yang tipe kepribadiannya tadi bisa di scan barcode-nya ya Bapak Ibu. Nanti scan barcode di SS itu diisi sekalian ketika mengisi absen, diupload sekalian ketika mengisi absen gitu. Nanti bisa jadi arsip di kepegawaian. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sedikit Mbak Lulu. Saran aja sih, kalau bisa BPS Provinsi Lampung itu mengadakan talent mapping ya kalau bisa. Kalau bisa gitu, kalau ada anggaran tersedia, mungkin BPS Provinsi Lampung Mas bisa Bayu mengadakan. suaranya nggak kedengeran. Mas Bayu. Nggak kedengeran ya? Halo? Oh iya, gimana Mas Bayu? Iya, sekedar saran aja. Kalau bisa, BPS Provinsi Lampung apabila anggaran tersedia itu mengadakan talent mapping untuk pegawai. Kemudian hasilnya mungkin bisa Putus. putus ya. Putus. Aduh, nggak kedengeran lagi. Saya matikan kamera aja ya. Halo? Ini jaringannya buruk, ini saya pakai internet. Jelas nggak suaranya? Halo Mas Bayu, suaranya jelas. Gimana Mas? Ya, gimana Mas? Silakan. Iya, saran kalau bisa BPS Provinsi Lampung apabila anggaran tersedia itu mengadakan talent mapping gitu. Dan hasilnya kalau bisa menjadi apa ya? Menjadi satu kebijakan ya untuk memetakan pegawai ini bagusnya di mana sih gitu. Seperti itu kalau bisa. Kemudian kalau ya apa namanya tes kepribadian tadi juga, tes kepribadian tadi itu kan sangat bagus ya apabila tes kepribadian itu digunakan untuk orang-orang yang bisa membuat kebijakan di kantor ini gitu. Jadi oh ini layak loh dia bisa membuat kebijakan, dia baru bisa istilahnya bisa menjadi seorang yang membuat kebijakan atau pemimpin atau apa namanya orang yang diberi tanggung jawab lebih lah gitu, untuk berorganisasi. Jadi kalau bisa tes-tes psikologi yang MBTI, DISC profile tadi sebagai salah satu alat untuk semacam menyaring orang-orang yang ingin memiliki jabatan atau orang-orang yang bisa membuat kebijakan di kantor BPS Provinsi Lampung. Seperti itu aja sih, Mbak. Terima kasih. Nggak jelas ya suaranya. Lulu suaranya nggak ada. Iya Mas, nanti ditampung dulu ya Mas Bayu. Usulannya, kalau untuk talent mapping itu sebenarnya biayanya agak jelas apa? Agak mahal. Jadi kalau misalnya nanti saya bisa kesampaian buat jadi certified coach di PM-nya Abah Rama, ya insya Allah nanti kita kasih buat di BPS. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait tipe kepribadian?
Ada pertanyaan dari Mbak Hadianti. Saya ikutnya terlambat, izinkannya ya. Untuk kita yang sudah ada di instansi ini, dengan tupoksi yang sudah ada, bagaimana mengoptimalkan hasil talent mapping itu sendiri nantinya. Nah, karena talent mapping itu tipologinya banyak ya, tema bakatnya ada banyak, kemudian dia juga ada turunan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan tema bakat itu, akan selalu ada celah untuk meningkatkan kapabilitas gitu, kompetensi dari si bakat-bakat itu sendiri gitu. Jadi bukan berarti kita tidak bisa mengerjakan itu karena kita tidak punya bakat. Bakat itu ada, tapi itu bukan kekuatan. Nah, nanti bisa dilakukan hal-hal yang bisa menguatkan itu gitu. Walaupun nanti pada prakteknya si individu itu mungkin dia akan lebih lebih struggle, lebih berjuang gitu untuk bisa mencapai bakat yang diperlukan ketika dia bekerja. Gitu Mbak Anti. Jadi kalau untuk talent mapping itu seperti ini loh. Ketika kita bekerja menggunakan kekuatan kita, kita akan merasa bahagia. Itu akan bisa dilakukan dengan mudah. Sedangkan ketika bakat utama kita itu tidak mendukung pekerjaan kita, kita memerlukan usaha lebih untuk bisa membuat itu bisa bekerja. Gitu. Ada lagi. Bapak Ibu yang punya anak-anak ya, talent mapping ini sebenarnya bagus juga loh untuk melihat bakat minat anak di mana. Tapi kalau mau lebih pastinya, karena sebenarnya bakat kompetensi itu sifatnya fluid ya, jadi dia fleksibel, bukan sesuatu yang fix. Kalau misalnya kita ambil tes talent mapping ini untuk anak-anak di bawah usia 15 tahun, itu kalau dites tiap bulan itu akan selalu berubah gitu. Tapi kalau misalnya kita tesnya di atas 15 tahun, itu biasanya dia berubah, tapi biasanya dalam masih tema yang sama gitu. Jadi kayak lebih ajak, walaupun sifatnya fluid, fleksibel, tapi dia lebih ajak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang punya anak remaja, mau tahu bakat minatnya anaknya apa, boleh pakai talent mapping ini, sehingga nanti ketika sekolah, penjurusan, kuliah, itu bisa diarahkan dia maunya baiknya kemana, apakah sesuai dengan maunya, seperti itu. Kalau ternyata tidak sesuai dengan maunya, tapi dia punya kekuatan yang berlawanan dari maunya, itu berarti kan bisa dilakukan hal-hal yang mungkin bisa mendukung, apakah perlu lebih banyak latihan, apakah perlu lebih banyak pelajaran gitu, seperti itu. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, mau ditutup aja, ada masalah? Sebenarnya ini Mbak Lulu, sedikit aja. Kebanyakan dari kita ini kan kita bekerja tidak sesuai dengan passionnya gitu. Seseorang bekerja itu kan ditempatkan, bukan sesuai dengan passionnya. Kan kalau sudah kita talent mapping itu kan kita ketahuan nih orang ini passionnya di mana gitu kan. Jadi memang sih sebaiknya gitu kita sudah mulai memetakan seperti itu gitu. Jadi kita bekerja sesuai dengan passion tuh lebih enjoy ya, seperti itu ya. Mungkin nggak mungkin semuanya ya, tapi ya bisa
kalau bisa itu dia apa namanya itu sudah mulai ke arah sana gitu Mbak. Mbak Lulu. Mungkin itu perlu dipikirkan gitu gimana caranya ya. Karena kalau kita talent mapping aja nggak ada istilahnya nggak ada ininya di organisasi kita juga kan nggak ini juga ya kurang ini juga. Itu aja sih yang apa maksudnya kebanyakan dari kita ini sebenarnya bekerja ini sebenarnya bukan passion saya gitu tapi ya karena saya ditempatkan ya gitu. Itu terima kasih. Iya Mas Bayu, karena memang karir orang-orang yang mengikuti passion dengan karir dengan pegawai seperti itu memang posisinya agak sedikit berbeda ya gitu. Ketika ada orang yang menjadi pegawai, terus kebetulan itu memang dia passionnya pengen bekerja di belakang meja, itu mungkin pas gitu. Cuma kalau misalnya ternyata dia lebih suka di luar, di lapangan, gitu, mungkin dia nanti di organisasi atau di perusahaan atau di kantor dia instansi tempat dia bekerja, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa mengirim dia ke lapangan. Makanya sebenarnya BPS ini kantor yang organisasi yang cukup baik ya menurut saya. Jadi dia mengakomodir pekerjaan dan jabatan yang di belakang meja ada, yang ke lapangan ada, yang suka komputer ada, gitu. Jadi sebenarnya komplit gitu. Jadi memang bisa apa namanya kalau dari hasil talent mapping itu ya sebenarnya seharusnya bisa dilakukan untuk pemetaan pegawai. Kemudian nanti akan balik lagi ke HCDP-nya yang dari BPS pusat ya Mas Bayu. Mungkin nanti saya catat aja untuk didengarkan. Terima kasih. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan siang ini. Oh, ada yang bertanya. Mengisi absen yang Minda MDTI dan DISC, menyusul aja ya. Iya Pak, boleh. Boleh diisi dulu. Tapi sebenarnya itu di pilihan juga nggak saya harus nggak harus masukin sih. Yang harus masukin cuma nama jabatannya aja. Jadi langsung isi absen nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mengisi absen ulang dengan melampirkan hasil FS, MDTI, DISC, sama talent mapping-nya boleh. Ada lagi? Kalau sudah, saya undur diri. Terima kasih sudah mau mendengarkan knowledge sharing hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak saya di WA, karena insya Allah mulai bulan ini saya sudah mulai aktif kembali. Itu. Oke, ini nggak ada masalah nih. Langsung saya tutup aja nih. Yaudah kalau begitu, izin pamit ya Bapak Ibu. Saya meninggalkan ruang meeting. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lulu. Yuk, Lip.